Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua dari Parper Reaper. Setelah di episode kemarin, pasukan pusat dan pasukan Camp Siu berhasil memenangkan pertempuran dan memukul mundur pasukan suku iblis kembali ke campnya. Lalu apakah Dilin dan pasukannya akan tiba tepat waktu? Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan suasana camp pasukan Yulin. Yulin yang saat itu selesai berlatih, pergi menemui Kalan untuk melaporkan situasi medan pertempuran di Kota Pai. Lalu Yulin melaporkan kalau Kadun gagal merebut Kota Pai dan pasukannya bisa dipukul mundur. Mendengar laporan dari Yulin, Kalan pun terlihat sangat senang karena dengan itu dia akan mengambil alih pasukan dan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya di depan Kaisar Dewa Iblis. Namun pada saat yang sama salah satu prajurit berteriak dan melaporkan kalau guru nasional Heisha datang untuk berkunjung. Yang kemudian Kalan memerintahkan prajurit itu untuk membiarkan Heisha untuk beristirahat terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian Kalan dan Yulin menemui Heisha yang sudah menunggu di ruangan yang lain. Saat bertemu dengan Heisha, Kalan langsung menanyakan tujuannya datang menemui dia. Tanpa banyak berbicara, Heisha langsung mengatakan kalau Kaisar Dewa Iblis memerintahkan Kalan untuk mengambil alih pasukan utama dan menggantikan Kadun. Dengan Yulin sebagai wakilnya, Kaisar Dewa Iblis juga memberi perintah untuk menyerang Kota Pai. Mendengar itu, Kalan pun terlihat senang dengan perintah itu. Dia pun mengambil surat perintah yang diberikan oleh Kaisar Dewa Iblis. 命卡兰殿下接任大军主帅，羽林将军为副手。 Setelah Heisha pergi dari sana, Kalan yang melihatnya lebih baik memperkirakan kalau Heisha sedang berusaha untuk mendekati mereka karena Kadun yang sudah gagal merebut Kota Pai. Yang kemudian Kalan mengingatkan Yulin kalau mereka tidak boleh mengulangi hal yang sama seperti Kadun. Di sisi lain, Dilin dan pasukannya yang sedang dalam perjalanan menuju Kota Pai bertemu dengan sebagian kecil pasukan suku iblis. Tanpa banyak berbicara, Dilin pun langsung membantai mereka semua. Terlihat dari kehadirannya saja bisa membuat pasukan suku iblis larut ketakutan saat melihat Dilin. Sementara itu, Yulin dan Kalan sedang mengatur sebuah strategi untuk melawan Sterling dan Ji Chuan Xiu, yang mana Yulin berencana untuk mengepung Kota Pai dari berbagai arah agar pasukan pusat dan Camp Siu kehabisan makanan dengan cara membuat benteng di luar kota yang mengurung Kota Pai dari luar. Sementara itu, suasana para prajurit di Kota Pai juga sedang buruk karena mereka mulai kekurangan makanan. Terlihat dari para prajurit yang sudah mulai mengeluh karena makanan yang mereka dapatkan sangat sedikit sampai tidak bisa mengganjal perut mereka. Hal tersebut terjadi karena pasukan suku iblis yang sudah mulai mengepung Kota Pai. Bahkan jatah makan para prajurit telah dipotong sampai 2/3 setiap hari, yang bahkan hanya bisa bertahan selama 10 hari. Melihat kondisinya sekarang, wakil Sterling juga bertanya tentang ibu kota yang tidak mengirim bantuan. Akan tetapi Sterling juga tidak bisa menjawabnya. Di luar Kota Pai sendiri, pasukan suku iblis terus membangun benteng siang dan malam tanpa istirahat sama sekali. Melihat pasukan suku iblis yang membuat benteng di sekitaran kota juga membuat Ji Chuan Xiu dan Sterling kebingungan dan bahkan juga ikut kelaparan.
Di sisi lain, Kalan dan Yulin yang sedang berkeliling memeriksa benteng menerima laporan yang mengatakan kalau ada pasukan Jichuan yang sedang menuju Wajiadu, yang mana pasukan itu mengibarkan bendera tengkorak hitam. Mendengar itu, Yulin pun menjadi terkejut karena dengan itu Dilin telah memasuki medan peperangan. Kehadiran Dilin sendiri membuat kegaduhan besar di dalam pasukan suku iblis, sampai membuat Yulin yang merupakan jenderal paling pintar kebingungan karena laporan yang tidak jelas dari bawahannya. Pada saat yang sama datang wakil Yulin yang melaporkan kalau pasukan patroli sangat ketakutan dengan berita Dilin. Karena seperti yang kita ketahui ya sob, kalau si Dilin ini adalah orang yang dingin dan tidak melihat usia ataupun jenis kelamin. Selagi itu musuhnya, pasti dia akan membunuhnya. Jadi wajar saja jika Dilin membuat mental pasukan suku iblis menjadi turun. Melihat berita Dilin yang sudah mengacaukan mental pasukannya, Kalan pun memiliki sebuah rencana untuk menaikkan mental prajuritnya, yaitu dengan berpura-pura kalau Kaisar Dewa Iblis telah mengirimkan pedang pusaka yang bisa membuat prajuritnya tidak takut kepada Dilin. Melihat apa yang dilakukan oleh Kalan dan dengan kata-katanya yang meyakinkan, prajurit suku iblis yang hanya mengandalkan otot pun percaya dan berbondong-bondong mengambil air yang telah disiapkan oleh Kalan. Pada saat yang sama, Yulin memerintahkan wakilnya untuk mencari tahu keberadaan dari Dilin saat ini. Sementara itu, Dilin sendiri dan pasukannya sedang berada di seberang sungai Greywater dan memikirkan sebuah rencana tentang kota Pai yang saat ini dalam kesulitan. Choppa juga memberitahu Dilin kalau yang mengepung kota Pai adalah pasukan keluarga kerajaan iblis dan pasukan Yulin, dengan jutaan pasukan yang berada di timur jauh. Choppa juga mengatakan jika mereka menyeberangi sungai Greywater, belum tentu bisa menyelamatkan kota Pai. Dengan itu, Dilin memerintahkan Choppa untuk berkemah di tepi sungai Greywater. Dilin juga memerintahkan prajuritnya untuk mengibarkan bendera di tempat paling mencolok. Keesokan harinya terlihat Yulin dan pasukannya yang sudah siap untuk menyerang Dilin. Akan tetapi Yulin tidak mau bertindak sembarangan karena dengan pasukan yang dibawanya, besar ataupun kecil, Dilin tidak pernah kalah. Dengan itu Yulin memerintahkan wakilnya untuk mengirim mata-mata dengan radius 100 mil dari kamp pasukan Dilin. Sementara itu Dilin sendiri sudah memperkirakan tentang pergerakan yang dilakukan oleh Yulin. Dilin juga menanyakan persiapan pasukannya kepada Choppa. Melihat semua pasukannya yang sudah bersiap, Dilin pun hanya menunggu arah angin yang berhembus berubah. Menarik kita tunggu ya sob, apa yang akan dilakukan oleh si Dilin ini. Karena seperti yang kita ketahui, kalau Dilin sering memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitarnya. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Dan pastinya hanya di channel ini ya sob. Nah, segitu dulu alur cerita Part Reaper episode kali ini ya sob. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.